Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hayatnya, ketika badannya semakin lemah karena sakit, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, adakah aku punya utang terhadap kalian atau salah seorang dari kalian?" Para sahabat terdiam, tidak ada yang menjawab. Mereka saling lirik satu dengan yang lain. Mungkin dalam hati berkata, "Mana mungkin Rasulullah punya utang terhadap kami? Yang ada justru kamilah yang punya utang, bahkan mungkin banyak utang terhadap Rasulullah." Rasulullah kemudian mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba salah seorang di antara para sahabat yang bernama Ukasyah bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau punya utang terhadapku." Para sahabat kaget mendengar pernyataan Ukasyah tersebut. Namun, Rasulullah segera menjawab, "Utang apakah itu, hai Ukasyah?" Ukasyah menjawab, "Ingatlah wahai Rasulullah, di saat perang Badar, di mana ketika itu aku kehilangan kendali atas unta tungganganku sampai melewati untamu. Dan pada saat itu engkau tengah melecutkan cambuk pada untamu. Namun entah mengapa cambukmu itu justru mengenai dadaku sehingga terasa sakit. Dan itu adalah utangmu terhadap diriku." Mendengar itu Rasulullah langsung menjawab, "Kalau begitu segera akan aku lunasi utangku. Silahkan engkau cambuk dadaku." Para sahabat pun terkaget-kaget mendengar pernyataan Rasulullah, dan mereka menatap Ukasyah mungkin memintanya agar mengurungkan niatnya untuk mencambuk Rasulullah. Namun, Rasulullah segera meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah putrinya Fatimah. Saat Fatimah mengambilkan cambuk, ia pun bertanya kepada Bilal, "Untuk apakah cambuk ini, hai Bilal?" Lalu Bilal menceritakan apa yang terjadi. "Ya Allah, mengapa Ukasyah tega sekali? Bukankah ayah sedang sakit dan tentu badannya sangat lemah? Bagaimana mungkin dia mau mencambuk ayah?" Bilal menjawab, "Pesan Rasulullah ini adalah antara dirinya dengan Ukasyah." Fatimah pun akhirnya memberikan cambuk itu, dan Bilal segera membawanya ke hadapan Rasulullah. Sesampainya di sana, Rasulullah pun memberikan cambuk itu ke Ukasyah. Kini Ukasyah sudah memegang cambuk di tangannya, bersiap-siap mencambuk Rasulullah. Namun ia tidak segera melakukannya. Rasul pun menegurnya, "Mengapa engkau diam saja, hai Ukasyah? Lakukanlah. Bayarlah utangku, silahkan cambuk." Ukasyah menjawab, "Wahai Rasulullah, saat dadaku dulu tercambuk, dadaku tidak tertutup apapun, sehingga kulit dadaku langsung terkena cambukmu sampai terluka dan terasa perih sekali. Kini engkau pun harus membuka bagian dadamu, supaya bisa merasakan hal yang sama yang pernah aku rasakan." Mendengar pernyataan Ukasyah tersebut, para sahabat menatap tajam ke arah Ukasyah, dan dalam hati mereka mungkin berkata, betapa kurang ajarnya Ukasyah melakukan tindakan tersebut. Namun Rasulullah tanpa berlama-lama segera membuka bagian dadanya sehingga kulitnya terlihat. Melihat itu, Ukasyah mendekati Rasulullah sambil menghunuskan cambuknya, siap-siap mencambuk Rasulullah. Melihat itu, para sahabat satu persatu berdiri hendak menghalangi apa yang akan dilakukan oleh Ukasyah. Abu Bakar yang pertama berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku yang dicambuk menggantikan dirimu." Rasul menjawab, "Tidak Abu Bakar. Ini adalah antara diriku dengan Ukasyah. Duduklah."
Abu Bakar duduk, kemudian Umar berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku saja yang dicambuk menggantikan dirimu." Rasul menjawab hal yang sama, "Tidak Umar, ini adalah antara diriku dengan Ukasyah, duduklah." Kemudian Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama, "Wahai Rasulullah, biarlah aku saja yang menerima cambukan itu." Rasul pun menjawab, "Tidak Ali, duduklah, ini adalah antara aku dan Ukasyah." Semua para sahabat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Ukasyah. Dan Ukasyah terus berjalan semakin dekat kepada Rasulullah. Dan ketika sudah sangat dekat Rasulullah dan siap memukulkan cambuknya, tiba-tiba yang terjadi adalah di luar dugaan. Ukasyah langsung melemparkan cambuk itu jauh-jauh dan segera dia menghambur ke dada Rasulullah, memeluknya, menciuminya berulang-ulang sambil menangis, "Ya Rasulullah, inilah yang aku cita-citakan, inilah yang aku mimpikan sejak dahulu. Aku ingin sekali bersentuhan secara langsung dengan kulitmu." Mendengar dan melihat apa yang terjadi, para sahabat terharu dan mereka pun segera berhambur memeluk Rasulullah SAW, bersentuhan langsung dengan kulitnya. Siapa di antara kita yang tidak mau bersentuhan dengan Rasulullah? Itulah cerita singkat tentang Ukasyah yang seolah-olah ingin melakukan pembalasan dendam terhadap Rasulullah, tapi sebenarnya hanya sekedar strategi agar dia bisa merangkul dan mencium Rasulullah secara langsung. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.